Perkenalkan, nama saya Primus Berlian, NIM 191041683, kelas A1. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UAS tentang perilaku organisasi. Yang pertama, beberapa bidang ilmu yang berkontribusi dan dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. B. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi yang membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. C. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam sekelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. D. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dan pimpinan besar di masa lampau atau keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Nomor 2, pentingnya mempelajari perilaku organisasi bagi mahasiswa dan manajer sumber daya manusia. Menurut Suparta dan Sinantasih tahun 2017 mengatakan, pentingnya mempelajari perilaku organisasi karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan karena melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Sebagai gambaran dapat dinilai dari adanya perubahan yang begitu cepat melanda organisasi, sehingga para manajer dituntut untuk dapat segera menangani perubahan tersebut. Misalnya, manajemen diuji kemampuannya dalam hal merespon globalisasi, mengelola beragam tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki keterampilan karyawan, dan mampu menciptakan perilaku yang beretika. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki dan mendorong atau merubah perilaku kerja baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilan untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Nomor 3, prinsip-prinsip dalam organisasi, yaitu menurut Toha tahun 2014, bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku organisasi yang lain. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Hasil didikan dan pengalaman perbedaan diprediksi akan mempengaruhi pelaksanaan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Tingkah perilakunya orang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan memperoleh kedudukan agar mendapat harga diri di dalam masyarakat. Pemahaman kebutuhan yang berbeda ini bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilaku masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harusnya dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu.
Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang sangatlah penting di dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Jadi lingkungan sangat banyak memberikan objek dan peristiwa ketimbang dengan kemampuan manusia yang dimiliki untuk memahami objek dan peristiwa tersebut. Yang kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Dan ini akan menjadikan seseorang berbuat dan berbeda dengan orang lain dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan ini dan ketidakpuasan ini timbul karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. Yang keenam, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja atau sebaliknya. Menurut Sopiandi dan Gamiwa tahun 2007 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip perilaku organisasi tidak hanya dilakukan oleh pegawai namun dapat dilakukan oleh pemimpin, sehingga terdapat unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, aspek psikologis. Tindakan manusia itu terdiri dari sebagai hasil studi psikologis. Yang kedua, adanya bagian lain yang diakui cukup relevan bagi usaha mempelajari tindakan manusia dan organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi sebagai suatu disiplin, mengakui bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana organisasi diatur dan siap mengawasi mereka. Oleh sebab itu, struktur organisasi memegang peranan penting dalam membahas perilaku organisasi. Walau disadari akan adanya keunikan masing-masing individu, perilaku organisasi lebih banyak menekan pada tuntutan manajer bagi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Nomor 4. Isi dari link tersebut menjelaskan tentang tujuan organisasi, memahami kandidat dengan tepat, konflik organisasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, serta memahami dan mengetahui potensi kerja karyawan. Ada pula mereka menentukan dan menetapkan aturan dengan jelas supaya dapat memotivasi tujuan berorganisasi. Yang kelima, jika saya manajer sumber daya manusia dalam suatu perusahaan, saya akan melakukan pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang keenam, nomor 6, menurut jurnal yang diteliti oleh Tiur Rajangguk yang berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Prestasi Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2 Persero Medan, prestasi kerja juga tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kondisi kerja serta syarat kerja perorganisasian dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagi setiap unit kerja dan setiap orang tentang sasaran yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Nomor 7, ada dua faktor yang membentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Baiklah, nomor 8. Hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu, yaitu nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Menurut Sastra Predja tahun 1993 menyatakan bahwa nilai mempunyai peran penting dan
dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dan dinilai dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Menurut Frankel tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku perbuatan seseorang. Contohnya, seseorang yang memiliki nilai ketakwaan cenderung melakukan hal-hal yang mencapai derajat ketakwaan. Nomor 9. Menurut saya, keberagaman dalam organisasi adalah berkumpulnya orang-orang dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda dalam suatu organisasi. Nomor 10. Yang pertama, keberagaman suku. Suku, bangsa, atau sering disebut etnis dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Pengelompokan tersebut ditandai dengan kesamaan budaya, bahasa, agama, hingga perilaku. Yang kedua, keberagaman agama. Setiap warga negara berhak dibebaskan menentukan agamanya yang akan dianutnya. Kebebasan keagamaan dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29. Yang ketiga, keberagaman ras. Ras adalah klarifikasi manusia berdasarkan ciri fisik atau fenotipe dan asal-usul geografisnya. Keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti kedatangan bangsa dan sejarah penyebaran ras dunia dan kondisi geografis Indonesia. Yang keempat, keberagaman antar golongan. Indonesia adalah masyarakat multikultural. Keberagaman golongan dapat terjadi akibat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, serta anggota golongan setara dan tidak ada hierarki. Baiklah, nomor terakhir yaitu nomor 11. Tugas-tugas yang sudah dikerjakan yaitu meringkas bab 1 sampai bab 6 dan bab 9. Kemudian tanggapan mengenai MBKM dan tantangan dan peluang era distribution. Dari bab 1 sampai bab 6, tugas tersebut mengenai bagaimana berorganisasi untuk mencapai tujuan dengan kerjasama di suatu kelompok. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya. Bab 9 menjelaskan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Sedangkan tanggapan mengenai MBKM yaitu menjelaskan mengenai kampus merdeka, yaitu yang begitu pesat untuk mahasiswa baik itu di negeri maupun swasta. Tantangan dan peluang era distribution menjelaskan keterampilan memimpin di era distribution. Baiklah, sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Saya ucapkan terima kasih.